Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidzah di mana saja berada, bil khusus para alim ulama, para asatidzah setempat. Dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikuatkan iman Islamnya, diwafatkan husnul khatimah, dan juga anak turunnya Allah jadikan anak yang saleh dan salihah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga selalu sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, diwafatkan husnul khatimah. Dan juga orang tua kita, guru kita juga Ibunda Hajah Maimunah, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, kuat iman Islamnya, selalu bisa mendampingi kita semuanya. Dan juga para orang tua kita, antara lain Ibu Hajah Mayuna, Ibu Hajah Rubainah, Ami, Ibu Hajah siapa lagi ya? Ibu semualah. Ibu Dasima, Ibu Jemar. Pokoknya Ibu Yeni ya, Ibu Yeni ya, Ibu Maya, Ibu Jamila, Ibu Haji. Iya, makanya saya bilang ini. Kayaknya Ibu Jamila pindah. Yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita ya untuk bisa sama-sama thalabul ilmi di majlis ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di tempat ini Allah curahkan rahmatnya kepada kita sekalian serta maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Bukan berarti saya mendoakan atau kita sama-sama pengen cepat mati, bukan. Apapun kita wafatnya husnul khatimah ya Bu. Ya memang kita ingatnya udah kesana Bu ya. Ya ingatnya udah kesana, soalnya bukan muda lagi umur kita, udah sebentar lagi saya udah 60 umur saya, masya Allah. Udah ingat, udah tua Ami. Ya bekalnya belum punya. Mudah-mudahan kapanpun Allah ngambil kita, yang penting husnul khatimah. Mudah-mudahan kita sering duduk di majlis ini ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu orang yang wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga tentunya kita semua selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai pelajaran kita baca suratul Fatihah.
Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan, kemuliaan, syafaat dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang kita dapat. Dan juga lewat suratul Fatihah kita niatkan untuk almarhumah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, dan juga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Dan wabil khusus untuk mertua saya yang baru saja dipanggil oleh Allah sekitar 1 minggu lebih. Ya, 1 minggu lebih ya, mudah-mudahan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah شاملة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه آمين آمين يا رب العالمين. الباب الرابع عشر في فضيلة الفريضة, yaitu tentang keutamaan melaksanakan rukun yang fardu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini melanjutkan yang kemarin ya Bu. Saya ulang lagi supaya enggak lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara atau didirikannya atau tegaknya Islam itu, sempurnanya Islam itu didasari dengan 5 perkara. Yang pertama dengan membaca kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini kalimat yang mudah diucapkan tetapi akan menjadi syarat seseorang itu diterima tidaknya segala amal ibadahnya. Ya. Kalau kita sudah bersyahadat, sudah mengikrarkan diri kita sebagai orang yang muslim. Kalau kita kan Islamnya Islam turunan ya Bu. Nah, iya, kita Islam turunan. Nggak, maksudnya karena memang orang tua kita sudah Islam. Jadi kita tidak perlu bersyahadat lagi karena sudah dari kecil sudah disyahadatin kan gitu. Kecuali orang yang non muslim baru harus syahadat syaratnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia mengeluarkan zakat, pergi haji, kalau dari awalnya dia nggak pernah bersyahadat terlebih dahulu maka tidak sempurna. Atau begini Bu, ada orang sudah Islam tetapi dia misal mengatakan begini, karena dia lagi menghadapi suatu masalah, kemudian sampai dia terucap kalimat, kalau begini mendingan saya keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan seperti ini walaupun dalam keadaan emosi, ada sebagian pendapat harus bersyahadat lagi dan disaksikan oleh orang lain. Tuh. Itu jadi ya nggak bisa main-main itu, karena dia mengatakan lebih baik saya keluar daripada Islam. Nah, karena dia nggak kuat menghadapi masalah itu. Gitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka ada pendapat ini harus bersyahadat lagi dan disaksikan oleh orang lain syahadatnya. Ya, jadi jangan main-main dengan kalimat syahadat itu, karena itu adalah kalimat tauhid. Ya. Yang itu harus kita jaga tuh. Karena kata Rasulullah kan, kalau orang yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Salah satunya kan syahadat. Kalau kita
talkinin orang meninggal kan nggak mungkin dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah kepanjangan. Dia nggak nyampe, udah nggak kuat tuh. Ya Allah, Allah gitu ya. Jadi ini modal atau syaratnya diterima tidaknya segala amalan kita dengan ikrar syahadat tadi. Kalau kita mah dari bayi sudah, waktu diadzanin itu kan diikrar kan. Ya Bu, jadi kita nanya Islam turunan. Kalaupun sekarang ada faham, ini kan lagi viral lagi nih Bu. Lagi ada faham yang bahwa kita itu belum Islam, harus dibaiat. Dibaiat itu dibikin perjanjian, bikin janji lagi. Maka itu jangan ibu sekali-kali ngikutin tuh faham yang seperti itu. Ya. Ada sekarang faham seperti itu. Jadi kita dibaiat. Jadi suruh baca syahadat lagi, katanya kita tuh belum Islam. Islamnya masih Islam turunan. Kita mah dari kecil udah baca syahadat. Ya, ini hati-hati dengan faham yang sekarang ada Bu. Ibu kan lagi viral nih yang suka baca lihat YouTube tuh. Yang ada Gufron ya. Namanya Gufron. Yang dia bilang dia itu paham bahasa semut, bahasa setan, bahasa setan. Terus sampai itu jadi pembahasan siapa? Ustadz Adi Hidayat. Lagi viral itu Bu. Dan itu yang anehnya orang banyak pengikutnya. Karena dia itu kalau pakai bahasanya itu, kalau orang yang nggak paham itu bahasa Arab katanya. Nanti Ibu lihat di YouTube deh, kalau suka buka YouTube namanya Gufron. Yang dia bilang katanya, saya itu dipanggil sama malaikat Jibril, sama Allah. Gufron katanya, ini bahasa dia tuh. Gufron katanya, kamu saya panggil tuh kamu hentikan itu Gunung Merapi. Jadi suruh ngeberhentiin Gunung Merapi itu Bu. Tapi kok Gunung Merapinya enggak juga berhenti. Padahal katanya dia disuruhnya sama Allah sama malaikat dipanggil langsung. Ini orang tapi banyak pengikutnya Bu. Ini kan orang yang ngajarinnya agak-agak apa ya Bu? Kalau bilang gila ya gila kali ya. Yang ikut lebih lagi tuh. Iya kan kayak begitu Bu, masa ada udah apa Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin wal mursalin. Nabi penutup. Ya penutup para nabi dan rasul, jadi nggak ada setelah itu. Lagi dia siapa? Sampai dia bilang dia bisa bicara bahasa semut. Apa sih bahasanya tuh saya lupa. Sampai saya penasaran, coba diulang lagi tuh bahasanya. Apa sih artinya ini? Iya. Ini kalau orang yang nggak paham mungkin karena saking nggak pahamnya orang ini sehingga dia ngikut, dia percaya. Dia itu bisa ngerti bahasa semut dan bahasa setan. Tapi yang diucapin mah kayaknya sama-sama aja itu Bu. Saya saking penasarannya, ini kan lagi viral itu Bu. Ya, Masya Allah, ini kita hati-hati Bu. Hati-hati kita dengan faham-faham yang baru. Kita udah nggak usah ngikut yang faham-faham yang baru. Paham yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, ya sudah itu aja ikutin. Ya, hati-hati. Bahkan ada kemarin jamaah saya ada yang bilang, saya pernah ikut Ustazah. Soalnya saya nggak tahu, saya pernah masuk itu. Tapi begitu saya mau dibaiat, saya keluar. Jadi cara ngajinya, Qur'annya ditulis. Kemudian ketika baca Qur'an pun kaki boleh taruh di atas. Saya bilang, emang ibu nggak paham dari situ aja? Masa orang ngaji kakinya taruh di atas? Kan aneh aja itu. Sedangkan Al-Quran gak boleh taruh di bawah sejajar dengan kita, harus di atas, lebih di atas dari kita. Saya begitu mau dibaiat, Ustazah saya keluar. Untung bisa keluar saya bilang. Biasanya kalau udah begitu susah untuk keluar. Bahkan ada pengikutnya yang dilontar Bu. Dilontar ujung. Itu dia itu kalau mau masuk itu dia bayar. Karena ada jaminan dia akan masuk surga. Jadi pintu surganya dia pegang kuncinya tuh. Dia udah partneran
sama malaikat itu kali ya. Malaikat apa? Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Jadi yang setiap masuk ke situ dia bayar, kemudian khidmat ke gurunya. Suruh nyuciin baju gurunya, bersihin rumah dan sebagainya. Dan sholatnya itu bisa sekaligus. Ibu maunya sampai setahun, atau mau 1 minggu, atau sebulan. Jadi sekaligus. Yang penting bayar dulu itu sama gurunya. Udah, kalau udah bayar mau yang berapa? Ini pengikutnya ada, Bu. Dan salah satunya adalah keponakannya murid saya, jamaah saya. Saya diceritain gak pernah ngeluarin zakatnya sama gurunya khusus. Dan dia itu sholatnya kayaknya setahun sekali dah. Karena dia banyak duitnya, Bu. Jadi kalau banyak duitnya, udah sekaligus saja sholatnya, bayar dia. Ini kan udah aneh itu, Bu ya. Udah gak masuk. Sekarang saya bilang logikanya gini, ibu kepengen makan, makannya sekaligus aja lah buat 1 bulan. Kira-kira bisa gak tuh kayak gitu tuh? Iya kan, sholat itu kan kebutuhan kita, rasa syukur kita sama Allah. Makan kebutuhan, ya untuk kita bisa kuat, untuk bisa bertahan hidup. Nah ini sholat setahun sekali bayar. Pokoknya dia tuh sholat, dan itu sholatnya dia yang cerita bibinya sendiri, karena dia pernah diajak. Itu sujudnya itu sekitar 2 jam. Karena untuk setahun. Saya bilang enggak pusing kepalanya tuh. Bayangin, ibu sholat tasbih aja enggak nyampe 10 menit ya. 2 jam dia sujud. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan aneh, Bu ya. Tapi kenapa banyak pengikutnya? Karena orang yang sudah apa ya, Bu, ngerasa oh ya kali ya katanya gitu ya. Karena dangkal pemahaman agamanya, dia pikir oh ya kali bisa kali ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya bisa jadi begitu. Orangnya bisa ngelihat Mekah. Kayak pakai ilmu itu ya, berarti kayak hipnotis gitu ya. Ya, pakai gitu. Kan belum lama kan juga ada, Bu, yang haji nggak usah ke Mekah, cuman datang ke gunung apa tuh di Jawa tuh. Tapi anehnya banyak yang ngikutin, Bu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah semuanya dari hal-hal yang seperti itu. Ini yang orang udah pada kebelinger. Makanya benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada 72 golongan ya dari umatku, tapi cuma 1 yang diterima, yaitu mereka yang berpegang teguh tetap pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah. Makanya Qur'annya, Bu, ya belajar Qur'annya yang benar-benar. Ya, bacaan Qur'annya yang benar-benar supaya Pak Al-Qur'an terus mendampingi kita, terus menjadikan pedoman buat kita, terus ngejaga kita dari dunia sampai akhirat kita, memberikan syafaat terus kepada kita. Karena nanti kan akhir zaman Quran udah nggak ada, tinggal nama doang ya. Makanya kita yang masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran, dan juga jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, tegaknya Islam itu karena yang kedua wa iqamis shalah. Itu mendirikan salat 5 waktu. Enggak seminggu sekali. Kalau seminggu sekali orang Kristen, seminggu sekali itu. Wa iqamis shalah. Wa itaiz zakat, dan orang yang mengeluarkan zakat. Itu zakat harta yang dimiliki oleh kita, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal, zakat tijarah, zakat profesi, kemudian zakat pertanian,
itu semua harus dikeluarkan, termasuk zakat kontrakan. Ya, harus dikeluarkan. Yang banyak kontrakannya berapa pintu, kalau bulanan tiap bulan keluarin. Gak usah nunggu 1 tahun karena bayarnya tiap bulan. Iya Bu. Kalau yang kontrakannya 1 tahun sekali, bayarnya 1 tahun itu pas nerima kontrakan keluarin dulu zakatnya 2,5%. Kemudian zakat profesi. Profesi itu udah ke orang yang pekerja. Orang yang bekerja itu wajib keluarkan zakatnya. Kalau memang, kecuali kalau gajinya cuma 1 juta sebulan, untuk kebutuhan hidup aja nggak cukup, maka nggak wajib itu. Ya. Tapi kalau gajinya di atas UMR, itu berarti wajib tuh keluarin zakat. Kemudian wahajjul baiti, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena kalau udah istata'a man istata'a ilaihi sabila, mampu itu dalam banyak segi hal. Dari segi finansial, dari segi kesehatan, dari segi keamanan. Kalaupun uangnya banyak tapi kesehatannya tidak mendukung, juga itu tidak wajib gugur kewajiban itu. Misalkan yang sudah stroke misal, ya. Dan itu akan menjadi madarat. Yang kalau masih jalannya masih pakai tongkat doang mah masih boleh karena bisa pakai kursi roda. Tapi kalau yang udah stroke kan dia udah nggak bisa melakukan suatu hal yang bisa dilakukan sendiri, dia harus dengan pertolongan orang lain. Itu agak menyulitkan, maka tidak berkewajiban. Tetapi wajibnya ketika dia masih sehat. Orang kaya yang dia tidak menunaikan kewajiban padahal mampu, baik dari harta, dari kesehatannya, dari keamanannya, dia sudah wajib tapi dia belum mau menunaikan ibadah haji, maka ada sebagian pendapat ulama, ada salah pendapat ulama bahwa ketika dia misalkan bangkrut jadi miskin, belum haji, maka dia suruh minta-minta sampai dia bisa untuk berangkat haji. Bahkan kalau dia wafat kemudian dia belum haji padahal dia mampu, maka wafatnya itu antara Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada orang yang kaya juga begitu ya Bu ya. Hartanya udah banyak kagak mau pergi haji. Bilangnya belum ada panggilan. Panggilan mah sudah. Dari sejak Nabi Ibrahim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, itu udah dipanggil. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, udah dipanggil. Itu kan udah disuruh sama Allah, ya Ibrahim panggil tuh orang-orang suruh berhaji. Cuman dia kadang-kadang masih aduh saya takut dosa saya masih banyak. Enggak ada manusia yang enggak berdosa, semua berdosa. Dan orang yang mampu sudah berhaji kemudian dia mempunyai kelebihan harta dan dia tidak pernah melaksanakan ibadah umrah 5 tahun sekali, maka dia itu adalah termasuk orang yang rugi. Jadi ada orang kaya juga kan, saya mudah haji, ini umrah kan sunnah. Bukan itu, dia mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah umrah, maka umrah. Umrah itu untuk ngecas, kalau bahasa ininya, ya supaya dicas lagi itu. Kalau orang nggak pernah dicas, dunianya banyak tapi nggak pernah ngecas imannya. Kadang-kadang kan iman kan ada yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun kan kita begitu. Maka biasanya kalau orang udah dicas, dia berangkat umroh, biasanya imannya lebih akan bertambah gitu ya. Karena takut, karena sudah kemarin dekat sama Allah gitu. Maka kalau orang yang sudah diberikan kemampuan, selama 5 tahun dia tidak pernah berkunjung ke Baitullah, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi Bu kalau punya duitnya lebih, pergi Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan setahun sekali, ya. Insyaallah kita semua bisa melaksanakan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu khamsakum wazzaku amwalakum wasumu syahrakum wa hijju baita rabbakum tadkhulu jannah rabbukum bighairi hisab." Salatlah kamu khamsakum, 5 waktu, 5 kali.
Wazaku, dan berilah atau keluarkanlah zakat hartamu. Wasaumu syahrul Ramadan, dan puasalah kamu di bulan Ramadan. Wahijju baita rabbakum, dan berhaji. Haji itu artinya berkunjung, Bu. Ya, haji itu artinya berkunjung, pengunjung. Maka kenapa orang Arab suka manggilnya ya haji, hajah, pengunjung. Tapi kalau ibu pulang dari Mekah, baik haji maupun umroh, kalau nggak dipanggil Bu Haji jangan marah. Marah nggak Bu kalau habis udah haji tapi nggak dipanggil haji, Bu marah nggak? Kan ibu bukan pengunjung lagi, udah mukimin. Ya kan udah kita orang yang menetap. Haji itu adanya berkunjung, pengunjung. Kan kita sudah pulang dari haji. Ada ibu, maaf, ada orang Bugis nggak di sini? Ada? Mana orang Bugis? Oh iya, bawa lu. Katanya orang Bugis itu kalau pergi haji, orang udah haji nggak dipanggil haji marah. Pada haji itu kan apa sih, Bu? Itu mah, ya itu tadi sebutan orang pengunjung. Haji itu urusannya kita dengan Allah. Nggak dipanggil haji juga nggak masalah. Ya, jangan ibu marah kalau ketika udah pergi haji kemudian nggak dipanggil haji, Bu Haji. Ya, artinya karena pengunjung, artinya orang yang berkunjung. Kita kan sudah nggak berkunjung lagi ke Mekah, kita udah ada di Indonesia. Kemarin kita habis berkunjung ke Baitullah. Ada, Bu, saya punya jamaah gitu. Kata orang tuanya, dia udah haji, panggilnya haji. Oh ya, maaf. Ada yang begitu, Bu. Ya. Jadi jangan marah ya, Bu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau orang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat hartanya, puasa di bulan Ramadan, dia berhaji. Kemudian kata Rasulullah, tadkhulu jannata rabbakum, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa dihisab. Yang bagaimana ini? Yang sholatnya benar, puasanya benar, ngeluarin zakat hartanya benar, hajinya mabrurah, karena haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya jadi dapat predikat haji itu, Bu, harus hati-hati dijaga. Ya. Karena untuk menjaga haji yang mabrur itu berat. Berat, Ibu. Waktu di Mekah bisa ngelaksanain ibadah sholat bahkan sebelum waktu sudah siap. Kan gitu? Waktu umrah juga kan begitu, Bu. Sebelum waktu 2 jam sebelum masuk waktu sholat sudah siap berangkat ke masjid. Apalagi kalau yang tempatnya agak jauh, mungkin sebelum 2 jam sudah siap untuk berangkat ke masjid. Tapi begitu selesai umrah, begitu selesai haji, kembali ke laptop. Bahkan ada baru pulang umrah kok bisa-bisanya nggak sholat. Nanti ajalah sholatnya sambil nungguin lagi karena pesawatnya nggak direct, nggak, pesawatnya yang delay. Ada waktu sholat, kita kan masih musafir. Ayo dijama' aja sholatnya zuhur dengan asar. Karena kan nunggu pesawat, kita masuk pesawat masih agak lama. Khawatirnya namanya kita masuk pesawat kan enggak langsung kita bisa sholat. Kita benar-benar cari seatnya aja kan agak susah. Nanti ajalah sholatnya. Akhirnya apa? Zuhur kagak sholat, asar enggak sholat. Kan sayang sama umrohnya. Yang kemarin waktu di Mekah, di Madinah cepet-cepet pengen dapat waktu sholatnya di awal waktu. Belum nyampe ke Indonesia masih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
apalagi udah nyampe Indonesia. Jangan mentang-mentang kalau di Mekah sholatnya itu sama dengan pahalanya 100.000, ya hanya masih ada sisa pahalanya. Ini yang salah nih Bu, ya Allah. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu ya, insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu imaduddin, tiangnya agama. Kalau orang enggak salat berarti agamanya. Ibu punya rumah, tiangnya kagak ada. Tuh, pondasinya udah ada tuh. Syahadat pondasinya. Kemudian tiangnya enggak kuat. Roboh. Makanya kata Rasulullah, faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa orang yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya, menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya ia merusak agamanya, merusakkan agamanya. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah, yang membedakan seorang itu antara kafir dan Islam adalah sholatnya. Liatin aja tubuh orang, kalau dia katanya Islam, lihat waktu sholatnya. Sholat apa kagak tuh? Kalau di waktu sholat kok dohor lagi duduk di warung. Ngelihat dari mulai adzan sampai jam 2 kok masih di toko ya. Sholat kagak tuh. Asar masih juga dia di situ. Sampai maghrib. Kalau laki-laki gampang ngiriinnya, lihat Jumatnya aja. Dia Jumatan enggak tuh? Kalau perempuan kan banyak alasan, lagi haid. Tapi ada nenek-nenek begini haid. Masih haid Baji. Ketawa. Ada nenek-nenek misalkan maghrib nongkrong. Ditanya Baji kok enggak salat lagi mens. Kira-kira ibu percaya apa enggak tuh? Tapi saya ada punya jamaah umurnya di bawah saya, ya di bawah saya. 50, beda 3 tahun sama saya. 55 masih haid. Masih haid Bu. Haidnya masih biasa. Hormonnya berarti bagus. Hormonnya itu sampai sekarang masih haid. Saya tanya, Bu Haji, mennya masih banyak? Masih Ustazah katanya. Berapa hari kalau men? Biasa seminggu, gak paling itu ya 5 hari, tapi masih banyak gitu. Ya Allah. Tapi ada saya punya jamaah baru umur 38 sudah tidak haid. Untungnya sudah punya anak 2. Kan orang kalau nggak haid itu nggak bisa ya punya anak ya. Tapi Allah Maha Kuasa sih atas segala sesuatu. Iya ada masa subur ada masa. Tapi gitu ya Bu ya. Jadi kalau nenek-nenek ya kalau masih umur 50, 52 wajar lah. Tapi kalau 60 itu mah kayaknya kalau masih 60 masih haid, kalau dinikahin lagi sama bujangan itu hamil lagi. Kan gitu berarti kan masih subur ya. Budak Sima masih main gak? Kalau masih main nggak apa-apa cari bujangan. Hamil lagi tuh kalau lagi masih main mah ya Bu ya biar udah tua juga. Ih lucu Bu, kan jarang-jarang ada nenek-nenek hamil. Ngeliatnya lucu.
Istrinya Nabi Zakaria umurnya berapa? Udah tua. Nabi Zakaria aja umurnya udah 80-an lebih. Tapi hamil. Ya. Itu kuasa Allah. Amin. Nabi Yahya, lahir Nabi Yahya. Kemudian ada Hubaba, siapa tuh? Udah divonis sama dokter, suami istri mandul. Tapi kan ada doa dari seorang nenek yang terus mendoakan. Begitu nenek itu meninggal, dia hamil. Anaknya sampai berapa? 10. Pokoknya setiap anaknya belum 2 tahun udah hamil lagi. Padahal divonis sama dokter suami istri mandul. Ya. Karena jadi ada amalan yang dilakukan oleh si nenek, keikhlasan si nenek yang dirawat dia, mendoakan agar rumah ini diramaikan dengan anak-anak yang soleh-solehah, dengan harta yang banyak. Dan benar setelah nenek itu meninggal, gak lama kemudian si ibu ini hamil, dan itu anaknya sampai 10. Dan anak-anaknya Bu berhasil sukses semua. Hebat ya Pak Bu. Lanjut ya Bu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu idza sallat khamsaha wa zakkat malaha wa sadaq wa samat syahruha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ya'laha ba'laha wa hasanat farjaha tadkhulu jannata rabbuha min ayyi babin sya'at. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan apabila dia sholat 5 waktu dengan baik, kemudian menjalankan sholatnya baik, benar sholatnya 5 waktu pas, kemudian dia mengeluarkan zakat hartanya, dia berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sempurna, kemudian dia haji ke Baitullah karena Allah, dan kemudian dia taat bakti kepada suaminya, wa ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Karena ada perempuan sholat mah sholat, ya gitu ya, sholat mah sholat, tapi suka demen sama laki orang. Ibu boleh nggak mencintai suami? Bu, yang nggak boleh itu kalau cinta sama suami. Ibu boleh mesra-mesraan sama suami, tapi yang nggak boleh mesraan sama suami orang. Kadang-kadang kan orang begitu Bu, sama laki sendiri kagak demen, sama laki orang mah demen mulu. Ya, ini pada kata Rasulullah janjinya, itu banyak terjadi Bu, banyak terjadi. Sholat mah sholat, pakainya pakai baju muslim, pakai jilbab, bahkan jilbabnya yang gede, yang panjang tuh sampai nutupin tuh Bu, cuman kagak pakai cadar doang. Bahkan sampai berbuat begitu. Naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan ke ibu sekalian. Ini karena terjadi beneran. Tolong ibu kalau punya teman akrab, teman dekat sesama perempuan, jangan sekali-kali dibawa ke rumah. Pas laki ada, pas suami kita ada, bahkan suka makan bareng. Ini hati-hati Bu, banyak kejadian seperti itu. Ini terjadi benar-benar karena saking akrabnya Bu, dan dia nggak pernah curiga dengan istri, dengan temannya.
yang nganterin anak sekolah, suaminya di rumah, gitu kan? Nggak taunya temennya ini rumah. Tapi memang kebusukan itu lama-lama Allah tunjukin. Suatu hari dengan tidak sengaja si istrinya ini biasa kan nganterin anak dia nungguin lama gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa pulanglah dia. Dan apa yang terjadi? Seperti itu, teman akrabnya sendiri. Dan itu sedang berbuat na'udzubillah asusila, melakukan hubungan suami istri. Makanya saya tekankan sama ibu, kalau punya teman akrab perempuan jangan dikenalin nama suami. Banyak terjadi itu bu, ya. Walaupun istrinya cantik, di depan setan, nih bu, orang yang padahal di depan suaminya dia cantik, tapi suaminya kalau ngelihat perempuan lain, kok cantikan dia ya? Kok istri saya biasa saja? Karena di wajah perempuan yang bukan istrinya itu yang dia lihat bukan yang asli, tapi setan. Ya jadi kelihatannya kok cantik banget ya. Padahal mah kita lihat biasa aja tuh, cakepan juga bininya. Makanya jangan, kita boleh berteman akrab, tapi jangan sekali-kali. Apalagi sampai ngasih nomor telepon. Ini bahaya. Sekarang mah zamannya zaman WhatsApp. Ya, Bu. Nggak ketahuan, udah WhatsAppan dihapus, nggak tahu bininya. Padahal dia bikin janji. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Bahkan sampai dia ninggalin suaminya. Gara-gara, bahkan hati-hati juga dengan namanya reunian gitu. Bahaya tuh bu. Jadi cinta lamanya terpendam. Begitu udah lihat nenek-nenek juga dia masih, kamu kok udah tua masih cantik aja sih. Nah. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya. Ini jangan ya bu, kita udah tua. Sadar mana ada sih nenek-nenek, orang yang naksir juga kakek-kakek. Kan ketemunya udah sama tua. Yang gitu, namanya juga reunian. Tua ketemu tua. Dulu mah mau senang gak berani. Pas ketemu lagi, laki lu mana kok gak ngikut? Laki lu udah lama meninggal. Iya saya juga, bini saya udah lama meninggal. Gitu. Tuker-tukeran deh nomor HP, ntar janjian. Lama-lama ya itu, sama setan dikompor-komporin aja tuh. Kelihatannya cantik, bakal pada keriput. Ya, makanya hati-hati. Wah, dua asarat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Tadkhulu jannata rabbaha min ayyi babin sya'at, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya min ayyi babin sya'at. Disuruh milih sama Allah dari pintu mana yang dia mau. Kalau perempuan yang sudah menjaga sholatnya, puasanya, zakatnya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga dirinya. Ketika suaminya tidak ada, maka perempuan ini kata Allah akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Suruh milih. Coba. Bahkan surganya rindu. Ini namanya wanita solehah. Wanita solehah itu kalau suaminya lihat tuh adem hatinya. Karena ada model istri yang suaminya lihatnya aja gerah.
Melihat istri tuh gerah kayaknya perasaan. Dasar bolong, enak soalnya adem. Adem menurut ibu, gerah buat suami lihatnya. Bu, jangan pakaian yang sudah sobek dipakai. Itu nggak boleh. Salah satu yang menyebabkan rizki itu kurang lancarnya rizki sebab kita memakai pakaian yang sudah sobek. Karena kita nggak bersyukur. Baju dasarnya banyak yang bagus, tapi yang dipakai sobek dengan alasan enak kalau sobek, Ustazah. Itu saya bilang tadi, adem buat ibu, gerah buat suami. Suami lihatnya gerah, jember. Baju udah sobek, udah ketek diangkat sobek. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu, Bu? Ada. Di sini ada orangnya. Jangan, Ibu. Udah kalau udah sobek pakai buat lap. Dijahit, ditambel, dipakai. Kata lakinya, itu kamu pakai baju tambelan. Iya Mas, enak soalnya. Itu kan bikin menjatuhkan wibawa suami. Kata orang, ya ampun kasihan banget tuh istrinya. Kayaknya lakinya nggak bisa ngebeliin daster ya. Berarti ibu nggak bisa menjaga nama baik suami. Jaga nama baik suami. Ya suaminya kagak ada mah nggak apa-apa. Tapi jangan mentang-mentang suaminya nggak ada keluar pakai yang bolong, kan orang yang ngelihat. Dosa jadinya auratnya kelihatan. Ya. Jadi salah satu yang menyebabkan rizki itu seret, itu salah satunya. Kemudian memakai perabotan. Misalkan ibu pakai gelas yang ada pegangannya, tapi udah nggak ada pegangannya, masih juga dipakai. Buang kayak gitu, Bu. Jadi rasanya kita nih nggak punya mulu. Hah? Iya. Jadi kayaknya kayak orang susah banget gitu, susah banget. Sampai gelas aja nggak ada tangannya, nggak ada pegangannya, masih dipakai. Padahal kan mama kayak begitu tuh. Bu, sayang, emang kalau kita mati di bawah tuh gelas. Kapan kagak? Nikmat rizki yang Allah berikan sama kita, syukuri. Kalau itu nggak dipakai berarti nggak bersyukur sama Allah. Ada yang bagus, kok kenapa dipakai yang jelek? Kata Allah ganti. Udah kasih saya kasih rizkinya, kamu mampu untuk itu, kenapa nggak dipakai? Itu berarti nggak syukur. Disimpan begitu mati mah nggak dibawa. Pakai. Kalau memang ibu nggak mau pakai, kasih sama orang lain. Nah itu dia mak-mak. Kasih bu, pakai. Kemudian dasar yang udah sobek-sobek nggak usah pakai dijahit-jahit, udah pakai lap. Biar apa? Lakinya beliin, lakinya jadi giat cari duitnya. Kalau ngelihat istrinya mau pakai daster, masih mau pakai daster yang sobek, suaminya malas cari duit. Dan anak bini saya mah daster sobek aja mau pakai kok dia. Nah, salah siapa? Salah kita. Jadi suaminya nggak mau beliin daster. Kita kurang bersyukur sama Allah kalau gitu. Ya Bu ya. Nah mulai sekarang cari tuh daster-daster yang udah sobek, keluarin. Buat lap, gunting, buat kesetan. Ya, jangan dipakai, jangan alasan adem Ustazah. Ingetin tuh Bu omongan saya, ingetin. Adem buat ibu, gerah buat bikin pakaian tuh yang dilihat suami juga adem. Lihat suaminya ngeliat bininya pakai dasternya bagus, ya Allah. Warna dasternya yang suami seneng. Suami senengnya warna merah, pakai merah, pokoknya banyakin warna merah.
Kalau suaminya nanya, kamu nggak punya warna lain? Kan mas senangnya warna merah. Emang dasarnya punya itu dong? Kagak banyak dasarnya. Tapi kan bunganya lain-lain. Yang penting ada motif merah. Itu baru istri jempol. Ya. Kemudian kalau ibu punya BH yang udah pakai peniti, jangan dipakai lagi, buang. Pakai peniti, lakinya lagi kepingin mau buka, belum buka, udah ketusuk duluan, udah gedek duluan, udah kesel duluan, kagak jadi, nafsunya hilang. Karena ketusuk itu duluan, peniti dulu, kesel duluan, hilang itu seleranya. Mama yang dulu nih, kalau mama sekarang masa iya sih masih ada orang ibu-ibu yang muda sekarang pakai begituan? Bu, ada nggak yang masih pakai peniti BH-nya? Ibu, ada orang sampai pakai peniti BH-nya. Astagfirullahaladzim. Jangan ya Bu. Kalau memang udah nggak ada cangkolannya, udah buang, beli yang baru. Ya, lebih baik nggak pakai BH. Lebih gampang. Ini pelajaran buat kita perempuan Bu. Ini kan yang ngaji perempuan semua. Saya kalau ngajinya ada laki-laki juga nggak berani saya ngomong beginian. Karena kita perempuan. Ya kadang-kadang begitu kita. Ya. Jadi ini penting. Buat apa? Buat karena kita itu adalah perhiasan bagi suami. Kita ini pakaiannya suami. Ya jadi pakaian tuh yang enak dipakai gitu, yang enak dipandangnya. Kalau suami misalkan, suaminya demennya ibu pakai kain, nggak apa-apa pakai kain. Kalau ada yang nanya, Bu kok pakai kain mulu? Suami saya nyuruhnya saya pakai kain, gitu. Iya. Kalau memang suaminya demennya istrinya pakai kain. Tapi ada model suami misalkan nggak senang istrinya pakai daster, jangan pernah pakai daster. Ada suami yang gak demen istrinya pakai daster. Maunya lihat istrinya pakainya style. Pakainya rapi terus. Pakai pakaian rapi. Ntar kalau misalnya ibunya gak betah, nah pas suami pergi kerja, dasteran gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira suaminya mau datang jam berapa, udah pakai lagi pakaian yang suaminya seneng. Yang penting, kalau suaminya nyuruh ibu buka aurat, itu jangan mau. Selagi itu masih pakaiannya sopan, nutupin aurat, pakai jilbab, ikutin apa kata suami. Suami pengennya ibu pakai pakaiannya agak ketat kalau di dalam rumah, pakai ibu, itu pahala. Karena suami istri itu adalah pakaian buat suami. Bahkan ada pendapat begini Bu, istri itu kalau di dalam kamar jadilah dia seperti hostess kalau bahasa orang dulu ya, seperti pelacur di depan suami sendiri, tapi bukan suami orang, depan suami sendiri. Jadilah seperti pelacur, agresif. Istri yang berani minta duluan sama suami, pahalanya. Nah, perempuan mah kebanyakan malu, gengsi. Padahal nafsunya lebih besar. Kenapa Bu Haji? Wah, nggak tahu pahalanya. Nggak tahu pahalanya. Ibu pernah nawarin nggak sama suami? Hah? Harus ngaji lagi nih berarti Ibu. Bu, itu kalau istri berani minta nawarin sama suami, pahalanya Bu, Masya Allah besarnya. Bahkan pintu surga dibuka sama Allah. Ngapain
ibu malu sama laki sendiri, malu kalau sama laki orang lain. Bu, kalau lama laki sendiri wong halal kok kenapa malu? Malu kalau ibu minta sama suami orang lain, baru malu. Orang itu suami sendiri. Saya tanya lagi sama ibu. Ibu suka enggak nyium suami duluan? Kalau nggak salaman? Bu, nih saya kasih tahu. Ibu pergi haji, ibu pergi umroh, ibu bilang dari sini, ya Allah, mudahkan saya untuk mencium Hajar Aswad ya Allah. Karena pahala orang yang mencium Hajar Aswad nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah tuh Hajar Aswad. Ibu harus desek-desekan, bahkan yang bukan muhrim kena kita, ya kan? Karena semua berjubel pengen mencium Hajar Aswad. Tapi kenapa ada yang pahalanya sama besarnya dengan nyium Hajar Aswad yang ada di depan rumah, di depan mata kepala sendiri, di dalam rumah sendiri nggak ibu lakukan itu? Ini serius, Bu. Bu, serius. Kalau suami pulang sholat Jumat, cepet ambil tangan suami, cium suami. Bukan cium tangannya doang, pipinya cium. Nanti suami akan cium kening kita. Itu pahalanya sama dengan pahala mencium Hajar Aswad. Ini yang masih muda-muda. Saya ngomong sama Ame mah percuma, Ame gak ada yang dicium. Ngomong sama Bumben juga percuma. Sama Bu Dasima juga ya. Udah gak ada. Ya udahlah saya gak ngomong sama Bu Dasima. Ini ngomong sama Bu Maya. Masih ada kan? Nah, Bu Maya. Yang di depan ibu siapa tuh? Bunga. Ibu siapa Bu? Bu Nur. Bu Sri. Ibu siapa? Oh enggak ada. Ya udah berarti saya nggak ngomong sama ibu dah. Sama Ibu Haji masih ada ya? Masih ada. Ah, Ibu Haji ini harus, apalagi udah tua. Iya. Tiap hari Jumat dicium, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Iya, Bu Haji Mayuna kan tadi bisa bilang itu Bu Haji Mayuna. Bu, saya jujur. Saya kalau suami saya pulang Jumat, saya sebelum orang pulang Jumat saya udah sholat duluan. Sholat Zuhur, kan udah masuk Zuhur. Kenapa? Saya berharap ketika suami saya pulang sholat Jumat saya langsung tarik tangannya, saya cium. Maafin ya, pahala saya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kata suami saya menentang saya itu enggak. Bukan begitu, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Gitu. Karena kalau nggak biasa tahu. Oh ya tahu. Istri saya setiap saya pulang sholat Jumat saya pasti dicium sama istri saya. Cium pipi kiri kanan saya, Bu. Kalau saya cium pipi kiri kanan suami saya, kemudian dia tidak mencium kening saya nagih. Kok saya nggak dicium? Gitu saya, Bu. Cium pipinya. Sayanya diundang suruh ngajar di sini baru sama Ami setelah suaminya Bu Dasima meninggal nih. Coba dulu. Oh, berapa kali berarti sekarang punya suami lagi dah. Udah sekarang punya suami lagi deh, berarti supaya nggak terlambat nih. Saya gitu, Bu. Kalau suami saya nggak nyium kening saya pasti nagih. Lo kok nggak nyium kening saya? Karena ketika suami mencium kening istrinya, itu akan menambah rasa mahabbah. Rasa cinta itu akan bertambah.
Dan istri akan merasa tenang ketika suami mencium kening. Coba ibu rasain kalau yang belum pernah dicium kening sama istri. Ya. Ya kan ya Bu Haji ya. Peluk sama suami itu seneng. Ibu yang udah gak ada ingat ya Allah kenapa gak dari dulu Ustazah katanya gitu. Berarti sekali lagi. Ya nggak apa-apa kan itu mainnya di tempat tidur nggak di jalan mah sambil jalan. Kan nyiumnya nggak sambil jalan. Masya Allah, Masya Allah. Ibu coba kalau di rumah diem aja nggak ketawa. Ilmu nggak dapat di sini, ilmu dapat, ibu bisa ketawa, dapat kue, ya berkah itu orang di majelis ilmu mah berkah, Masya Allah. Ini kan jarang-jarang ibu ketawa sampai begini bu. Saya aja di rumah nggak ketawa, nggak ada yang buat bantuin ketawanya. Anaknya pada kerja, sendirian aja di rumah. Kalau nggak tawa sendiri, dikirain. Satu lagi ya bu ya, ini udah jam 3 tapi nggak apa-apa ya satu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alamun wa alamul iman as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap sesuatu itu ada tandanya. Dan tandanya iman itu salat. Berarti kalau orang enggak salat imannya belum sempurna. Ya, ada orang ngakunya Islam tapi enggak salat. Banyak. Masuk ke masjidnya cuma setahun 2 kali. Ya, jangan sampai gitu ya Bu ya. Nanti takutnya begitu masuk masjid adanya di depan. Bukan jadi makmum. Kalau nggak pernah sholat. Khawatirnya begitu masuk masjid cuman adanya di depan sendirian. Yang lain ada di belakangnya. Artinya di sholat. Jadi tandanya orang itu beriman adalah dengan sholatnya. Karena tadi katakan barang siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia merusak agamanya. Ya, jadi sholat itu karena merupakan tiangnya agama. Kalau mau tiang itu kokoh kuat, dirikan sholat 5 waktu yang wajib. Belum lagi ditambah sunnah, akan bertambah kokoh tuh iman. Insya Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau daripada kita sholat, artinya nahanin perut sakit kan nggak khusus sholatnya. Perut nggak sakit aja nggak khusyuk, apalagi perut sakit, tambah nggak khusyuk, kan gitu. Jadi makan dulu bu, supaya sholatnya lebih tenang, ya. Kadang-kadang lagi sholat perutnya kerujuk kan, ya Allah buru-buru datu sholat. Akhirnya sholatnya nggak benar, ya. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan istri yang solehah, istri yang bisa menjadi penyejuk hati bagi suaminya, menjadi penenang pikiran suami, tidak banyak menuntut kepada suami, menjadi istri yang menerima apapun yang diberikan oleh suami dan selalu bersyukur kepada suami, bersyukur kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك تعالى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Nihaya yang telah memberikan pelajaran-pelajaran tentang kita bersama-sama untuk bisa mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi